Pertama adalah markas itu apa? Ini perlu dipahami. Markas itu berkali-kali para masyayikh kita katakan markas bukan fisik bangunan. Itu tuh. Jangan berebut karena fisik bangunannya. Jangan ribut karena masalah oh ini lokasinya di sini, lokasinya di sini, bukan. Lokasi markas itu sebetulnya di hati. Lokasi markas di hati. Seandainya ada fisiknya, itu pun sebagai tempat kumpulnya orang-orang yang ada keinginan kuat, kesiapan untuk ambil kerja Nabi ini sebagai tanggung jawab dia, dan dia siap berkorban untuk itu. Saya ulangi lagi, tempat markas itu, jangan ya itu sebagai satu fisik bangunan, maka itu tempat kumpulnya orang-orang yang ada kesiapan mau ambil tanggung jawab kerja Nabi ini. Dia siap korban diri, hartanya, fikirnya, ya, untuk menyempurnakan kerja Nabi ini dan menyampaikannya kepada umat. Itu yang intinya. Kumpulan orang-orang ini dari mana nih datangnya nih? Dari mana orang-orang yang bisa menyediakan dirinya, hartanya, dan siap berkorban untuk menjadikan kerja Nabi ini sebagai maksud hidupnya ini? Dari mana mereka datang? Bukan simsalabim, abrakadabra, orang ada. Tapi markas itu sendiri adalah hasil dari apa yang tadi dimuzakarahkan. Mesti datang dari makomi. Gak ada ujug-ujug markas tiba-tiba ngumpul orang gitu. Sehingga markas itu bukan ditaskil untuk orang-orang datang ke markas, sedangkan halakoh nggak kerja, muhala nggak kerja, makomi tidak buat. Ada yang tahu kapan malam markas pertama kali Nizamuddin? Ada yang tahu? Belum lahir, pinter jawabannya. Markas pertama, malam markas pertama, Kamis malam Jumat itu, malam Sabguzari yang dibuat oleh Maulana Ilyas. Itu setelah 11 tahun Maulana Ilyas menggarap Mewat, baru dimulai ada malam markas. Bukan begitu mulai terus ingin malam markas ada, tidak. Kenapa diadakan malam markas? Karena markas ini keperluan, bukan maksud. Diadakan kalau memang diperlukan. Wujud kalau ada memang keperluannya di markas itu. Maksudnya ini kita harus ada markas nih. Oh, memang dibutuhkan, ada hajat, ada keperluan. Maka kapan markas itu diperlukan? Kalau memang arus. Pertama, intikoli makomi jamaah sudah begitu kerap, ya, baik jamaah-jamaah lokal, jamaah-jamaah dari luar, perlu ada markas. Kemudian meningkatnya yang betul-betul dari makomi itu sendiri. Makomi mulai hidup nih, taskilan mulai banyak nih, orang-orang baru mulai banyak nih, bertambah ini. 3 hari nambah, tadinya 1 jamaah, jadi 2 jamaah, 3 jamaah, 4 jamaah, 5 jamaah. Belum ada malam markas. Tapi makomi meningkat dengan pesat luar biasa. Maka pemeliharaan atas orang-orang baru, pemeliharaan atas kerja makomi, barulah diadakan malam markas Sabguzari. Sekedar keperluan saja. Jangan sampai dengan adanya markas malah makomi melemah. Orang baru nggak datang, orang lama bubar. Wah, ini nggak sesuai dengan keperluan markas itu diadakan. Dipahami, Pak? Ya.
Kapan markas diadakan? Sesuai dengan keperluan. Markas yang satu nggak cukup, bikin 2, bikin 3, bikin sabgu jari. Bisa begitu. Awalnya Karachi cuma 1. Datang 30.000 orang itikaf malam markas. Kurang, dibangun lagi markas untuk malam sabgu jari di Karachi juga. Disiapkan untuk 60.000 jamaah. Itikaf 60.000 jamaah masih juga nggak cukup. 30.000 nggak cukup, 60.000 nggak cukup. Membludak orang. Bikin lagi markas yang ketiga, sabgu jari yang ketiga. 80.000 disediakan. Membludak juga. Artinya sesuai dengan keperluan. Ini kita udah ribut markas, isinya cuma 7 orang, pecah hati lagi, nggak ada yang itikaf lagi. Allahu Akbar. Itu di mana? Di negeri orang lah, di kita memang ya. Di Wakanda. Itu. Jadi bergantung kepada keperluan. Konoha. Kemudian apa sih sebetulnya amalan yang seharusnya ada di markas? Amalan markas ini kita sudah tahu sebagaimana Masjid Nabawi, dakwah, kalimat ta'alum, zikir ibadah, khidmat. Sempurna, wujud ada. 4 amalan ini betul-betul wujud ada. Makomi markas betul-betul tidak berbeda dengan masjid-masjid yang lain. Oh, karena di markas nggak perlu ada jaulah, nggak perlu ada taklim, nggak perlu ada apa namanya musyawarah harian, enggak, tetap ada sebagai makomi juga markas itu, sebagai makomi mesti dihidupkan dengan 4 amal itu. Bagaimana dihidupkan secara sempurna juga. Ini tanggung jawab orang-orang yang di markas. Lalu untungnya apa kita dengan adanya markas itu? Hadirin, peranan markas itu sebetulnya, kalau Maulana Zakaria pernah menulis di dalam Fadilah Salat, Maulana Ilyas juga dalam Malfuzatnya, Maulana Yusuf juga Maulana Inamul Hasan, tarikan hidayah, tarikan rahmat itu lebih cepat kalau bersama-sama. Kumpulan itu dibandingkan dengan orang-orang infirodi, amalan-amalan infirodi, amalan-amalan wali-wali, setiap amalan-amalan yang dibuat dengan perorangan jauh berbeda kekuatannya dengan kekuatan yang dibuat dengan bersama-sama. Maka malam markas di seluruh dunia, kenapa orang berbondong-bondong datang? Karena memang di situ ada nuraniyat yang berjamaah mau menarik betul-betul hidayah dan rahmat dari Allah SWT. Karena hidayah dan rahmat ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, susah ditarik oleh sendiri, itu susah. Seandainya ditarik oleh infiradu, walaupun itu wali, taruhlah itu wali, ya, paling turun untuk diri dia saja. Tapi kalau kita bukan wali, berjamaah, bareng-bareng, ngerengek-rengek, menangis-nangis, buat amalannya kalau suka, istimayat, dikumpulkan sengaja, ditawajukan orang kepada Allah SWT, itikaf, makan malam, buat amalan, minta sama Allah. Itu Allah SWT sukanya bukan main, tercurah-curah hidayah. Walaupun bukan wali, apalagi ada walinya. Nah, ini kita tujuannya itu keuntungannya. Jadi markas ini kita nisbatkan betul-betul dengan Masjid Nabawi. Kita dari muhala, nggak, fisiknya sih nggak penting, mungkin jelek, mungkin nggak sempurna dan sebagainya. Berhubung dengan halaqah berhubung dengan markas berhubung dengan nasional atau provinsi, nasional, terus berhubung dengan kita punya masyai. Ini hubungan nisbat seperti ini betul-betul ta'aluknya kepada Masjid Nabawi. Karena kita mau menghidupkan amalan Masjid Nabawi. Dengan niat yang sama, tujuan yang sama, amalan yang sama, insya Allah keberkahannya pun sama. Keberkahannya itu sama.
Kemudian markas ini, siapa yang bisa mengadakan markas? Siapa yang mensahkan markas itu? Masyaikh, bukan syuro, bukan provinsi, apalagi halakoh, apalagi muhala mengikrarkan diri jadi markas. Syuro saja nggak boleh. Kita di seluruh dunia ini itu adalah aturan yang menjadi panduan yang pasti gitu ya. Tetap di mana-mana markas di seluruh dunia hanya boleh dibuka oleh masyaikh, disahkan oleh masyaikh. Mengajukan boleh, majukan dulu ke provinsi, majukan lagi ke nasional, ke markas kita di Indonesia di sini. Kemudian kita akan ajukan ke masyaikh. Kata masyaikh boleh, boleh. Kalau masyaikh enggak boleh, enggak usah. Begitu juga menutupnya. Tidak ada yang berhak menutup markas. Ya, walaupun itu provinsi, walaupun ini dari nasional, enggak. Ya, itu masyaikh. Tapi kita mesti tahu. Kita sering lihat markas dibuka, markas. Pernah nggak lihat markas ditutup? Terjadi. Markas ditutup. Bukan karena yang datang sekian ini apa, enggak. Satu-satunya penyebab yang bisa markas ditutup, pertengkaran. Kalau sudah ribut, tidak satu hati, pecah hati, nggak ada faedahnya markas. Mau kita kerja kayak bom atom nuklir kayak apapun, nggak ada keberkahan kalau markas bertengkar di dalamnya, ada pertengkaran. Ya, sehebat apapun orang itu, jubidarnya hebat-hebat, jago bayan, jago makomi, jago korban, jago ini, bertengkar dengan sesama jumidar, udah habis, nggak jadi sebab hidayat. Orang tambah-tambah lari, dicabut. Ini yang masyaikh nggak suka. Kadang-kadang pertengkarannya itu sampai melibatkan istri-istri. Wah, istri kan pejuang 45. Lebih hebat daripada suaminya. Betul. Ya, kadang-kadang lebih sadis, lebih sinis kalau udah istri terlibat. Saling menjatuhkan, saling buka aib lah, ini apa semua. Udah. Ini markas bubar saja sudah. Tidak bagus. Bukan jadi sebab hidayah, jadi sebab murka Allah SWT. Nah, ini perlu diperhatikan. Ya. Kemudian ada juga yang namanya malam Sabgu Jari. Nah, ini harus dibedakan. Markas-markas ada yang malam Sabgu Jari. Malam Sabgu Jari ini boleh disahkan oleh syuro-syuro kita dengan pertimbangan-pertimbangan keperluan tadi. Dipertimbangkan keperluan sebelum menjadi markas, mungkin dia udah ini tapi sudah arusnya sudah padat, makomi sudah meningkat, maka diajukan kepada para syuro kita, ya, diizinkan, alhamdulillah. Tidak diizinkan. Tapi kedudukan malam Sabgu Jari bukan seperti markas, tetap di bawah kendali markas. Petugas-petugasnya, mubayyinnya, siapa yang takrir, siapa yang bayan, siapa yang bayan hidayah, siapa yang ini, semuanya diputus oleh markas. Malam Sabgu Jari hanya untuk sekedar keperluan di situ karena mungkin jarak tempuhnya yang jauh atau susah atau rumit dan sebagainya, ya, maka dengan pertimbangan-pertimbangannya ini maka dipersilakan untuk diadakan malam Sabgu Jari, tapi bukan markas. Ya. Bedanya apa? Malam Sabgu Jari tidak mengadakan bayan hidayah untuk 40 hari dan 4 bulan. Ya. 3 hari boleh, tapi bayan 40 hari dan 4 bulan, masturoh 10 hari, 15 hari, 40 hari, mesti dari markas. Begitu. Ya, jadi malam Sabgu Jari karena sudah ini dia ngadakan sendiri, itu tidak betul. Ya, mesti di bawah kendali markas. Sekarang siapa sih yang sepatutnya tinggal di markas tuh? Ini apa yang nggak punya rumah boleh numpang dulu di rumah. Yang pengen jadi ini, pengen jadi itu, di markas tinggal. Orang yang pertama adalah orang
yang mereka berhak untuk tinggal di markas, ambil takazam markas, ya, atau penanggung jawab markas. Orang yang betul-betul sudah menunaikan kerja makomi dia. Sempurna makominya, 5 waktunya sempurna, 5 amalnya sempurna, ya. Keluarga, anak istrinya nggak ada masalah. Ini perlu ditafakud nih. Jangan akhirnya markas jadi tempat pelarian. Ya, ribut sama istri ke markas. Ada dalilnya, Ali juga gitu katanya. Ya, mau dipakai dalil. Enggak. Markas ini bukan tempat pelarian. Ya. Mumpung ada jamaah ikut makan gratis. Ya. Apalagi itu, sama sekali nggak boleh. Markas bukan tempat penampungan. Orang yang dibolehkan di markas, ambil takazam markas, ya, menjadi penanggung jawab markas, orang yang sudah menunaikan sempurna betul 5 amal makomi. Dan ketika dia tinggal tidak jadi berantakan. Dia mengkader orang-orang sehingga dengan tidak adanya dia di markas, di mahala, kerja tetap berjalan di muhala. Dipahami Pak ya? Ini. Tapi jangan main kasar ngusir orang nanti. Makomi nggak pulang. Jangan seperti itu. Tidak ada yang langsung untuk apa tiba-tiba bypass dari muhala dia jadi orang markas. Ya, dengan tafakud. Betul-betul tafakud. Pekerjaannya gimana, keluarganya gimana, ya, kemudian makominya bagaimana. Di Raiwin itu makomi seperti begitu banyak ya. Ya, kurang lebih 1.500-an orang yang ngasih waktu. Itu pun diuji, ditafakud. Datang minta, ada yang sebulan, ada yang 3 hari, kemudian 15 hari, 20 hari di markas, 10 hari di rumah, dites dulu begitu. Lihat dalam setahun nggak lulus, suruh pulang lagi. Dirayain begitu. Sebulan nanti dicoba, naik lagi meningkat. Jadi 2 bulan sebulan, 2 bulan di markas, sebulan di rumah. Nggak lulus lagi dalam itu, balik lagi. Ya. Jadi betul-betul orang yang ditafakut, yang mempunyai kapasitas yang benar-benar bisa menjadi contoh. Karena dia akan tahu bagaimana di lapangan itu. Kalau dia melewati ini bypass dari muhala tanpa ada kerja halal, tanpa ada kerja muhala, tiba-tiba jadi orang markas, dia nggak paham dengan kerja di lapangan. Ya. Dan sifat karkun yang sebenarnya tidak keluar akhirnya, jadinya sifat penguasa. Oh, main tunjuk, main ini, ya. Sampai urusan-urusan yang ini, kamu botak, kamu ini, kamu itu, kamu, pengen suruh-suruh lah. Karena penanggung jawab markas ini memang memiliki tanggung jawab zahir dan batin. Coba Pak ya. Dan sifat-sifatnya itu adalah orang-orang yang lembut, kasih sayang, pemaaf, tidak ada dendam, tidak gampang marahan, tidak gampang cemburuan. Ya, ini sifat-sifat orang markas itu harus berbeda, harus di atas yang lain, di atas rata-rata. Pengorbanannya di atas rata-rata, sifat baiknya di atas rata-rata, murah senyumnya di atas rata-rata. Dia harus latih dulu. Latih gitu. Jangan orang markas cemberut aja. Masya Allah. Ketemu tuh jadi nggak enak gitu. Mau papasan menghindar, jadinya kan nggak bagus lah, nggak bagus. Murah senyum, lembut, jangan terpancing, mudah memaafkan, dimaklumi sudah. Pandai mengalah. Ya tadi kata Habib tuh kan, kalau 2 orang ini masih ribut nggak akan selesai. Harus pandai mengalah. Makanya kalau orang nggak diuji dengan dimuhala dengan istri dan anak, susah mengalah. Harus diuji itu. Wali-wali Allah itu memang punya istri yang cerewetnya luar biasa. Itu dilatih memang dia begitu. Kalau sama istri aja nggak pas, itu di markas nggak pas. Mesti begitu, lembut. Ada orang ngeluh, Ustaz gimana istri saya gini? Apa nasihatnya?
sabar. Dengarkan, jangan pergi, dengarkan saja ocehan istri itu. Tapi kadang sejam 2 jam, ya sabar 2 jam. Nikmati ocehan istri itu. Nanti kamu ke markas itu, kamu akan terbiasa dengan sifat itu. Ya, udah biasa sama istri begitu, enak gitu ketemu orang tuh. Kita kalau nggak seperti itu stres, Pak. Ini suruh saja udah stresnya luar biasa. Malam aja sampai jam 12 malam gitu. Wah itu kalau nggak disabari, nggak punya sifat itu nggak. Ya, nggak ada dengki, nggak ada musuhan, kita nggak ada dendam apalagi ini apa. Saya ditipu tuh sama orang itu, nggak mau lagi saya ketemu dia. Jangan begitu. Ya, jangan begitu. Ya kita baik-baik lah, baik-baik sama semua. Coba bersedia Pak ya, yang lembut. Jangan juga otoriter, jangan juga kita kayak amir yang merintah begitu. Semuanya dengan musyawarah. Siap menerima tak kaca. Nah begitu. Kemudian siapa yang disebut dengan penanggung jawab markas? Nah ini dia. Orang kan sekarang berebut Pak, pengen jadi penanggung jawab markas. Kalau nggak ditulis namanya dalam daftar tuh, nama saya kok nggak ditulis? Kita singgung. Kok saya nggak dipanggil ke kamar suruh? Ya, ini jangan seperti itu. Penyakit yang paling utama di markas itu apa? Hubul jah. Ya coba gaji nggak dapat, upah nggak dapat. Ya. Kalau di sebelah kan kalau baca itu apa dapat 500.000. Iya kan, apalagi ngubahin, udah gede itu. Jadi kita kan nggak dapat apa-apa Pak. Ya. Cuman yang namanya jah itu, tahu jah kan? Jah tuh kemasyhuran, ketenaran, orang cium tangan, dikenal. Wah, ini biang penyakit. Ini betul-betul perusak yang utama. 2 senderan yang berbahaya itu. Ya. Ketemu Nainamul Hasan. Ini senderan mubayyin kayak gini nih, bahaya ini. Sama senderan fesalat. Ini yang bawa rusak tuh gitu. Makanya jangan bawa senderan. Maksudnya tuh ini fitnah besar. Hubul jah itu besar. Karena namanya apa ya, penanggung jawab markas itu bukan jabatan, bukan posisi, bukan kedudukan, dan bukan ditunjuk. Maaf ya, bukan ditunjuk. Kamu aja lah. Makanya tidak ada senarai daftar penanggung jawab markas, nggak ada. Ya, penanggung jawab markas Cirebon, ini, Bandung, ini Sumatera, Sulawesi, nggak boleh. Tidak boleh ada daftar fesalat penanggung jawab, tidak boleh ada. Yang ditentukan gitu ini. Kenapa? Karena sifatnya alami. Alami karena apa? Karena korban. Yang korban pasti duduk di depan. Siapa yang mendepankan? Allah yang mendepankan. Umat yang mendepankan. Bukan masalah lama seniornya. Kamu belakang saya. Kamu lebih junior. Saya sudah 30 tahun. Kamu taskilan saya. Jangankan kamu, bapak kamu taskilan saya. Duduk di belakang. Nggak bisa begitu, Pak. Nggak bisa begitu. Ya, kamu belum lahir saya udah jauh lah. Ya, duduk di belakang. Nggak begitu. Alami sifatnya. Sehingga jangan sampai ada, karena namanya manusia itu normalnya itu ada lemahnya. Betul tidak? Fitrahnya manusia itu lemah. Jadi kalau sama orang lemah jangan marah. Oh kamu normal berarti. Ya, cuman jangan lama-lama lemahnya, gitu kan. Parkirnya jangan lama-lama. Mahabbah saja. Nah kalau di lemahnya sedangkan senarainya sudah pasti daftarnya itu bahaya. Oh dia penanggung jawab tapi lemah, akhirnya kan jadi fitnah. Makanya normal saja. Ketika yang lemah tidak bisa jadi contoh, yang lemah tidak bisa di depan, ya udah dimaklumi. Yang kuat maju kan, nggak usah tersinggung, nggak usah tersinggung. Saya orang lama, saya orang ini, kenapa nggak jadi fesalat? Jangan tersinggung. Ya. Malah suka kita kalau nggak jadi fesalat tuh. Tanggung jawabnya kan besar, tanggung jawab besar. Saya aja kalau di markas Cirebon, udah yang lain aja fesalat, yang lain fesalat sudah. Ya.
Gak apa-apa. Jangan merasa saya orang lama harus Fesalat. Tidak ada senarai. Tidak ada daftar yang ditetapkan sebagai penanggung jawab markas. Ya. Muncul secara alami berdasarkan pengorbanan. Ya. Dia siap berkorban, memberikan hartanya, dirinya, ya, waktunya untuk memajukan kerja agama ini. Itu saja sudah. Ya, kalau ditulis-tulis itu malah Mas saya nggak suka. Ini semua dari Mas saya. Jadi sifat penanggung jawab markas itu yang pertama, dia harus terdepan dalam pengorbanan. Itu penting tuh. Dia harus terdepan dalam pengorbanan. Menjadi contoh dalam pengorbanan. Menjadi contoh dalam sifat. Menjadi contoh dalam akhlak. Menjadi contoh dalam muamalah, dalam muasyarah, dalam keyakinan, dalam ibadah, infirodinya, istimaiyatnya, semua dia menjadi terdepan lah, menjadi contoh, sehingga tidak jadi sasaran kritik. Orang kita kan matanya hebat gitu Pak, yang nggak kelihatan tuh bisa jadi kelihatan. Oh dia sama istrinya aja ribut, oh dia sama tetangganya aja ini, oh dia sama, wah ini kan jadi. Kenapa dakwah para sahabat itu kunu mislana, jadilah seperti saya. Dia siap dikritik. Ayo kritik saya apa yang kurangnya? Gak ada yang kurang. Semuanya istimewa. Begitu. Jadi seorang penanggung jawab itu memaksimalkan yang dia mampu untuk menjadi teladan bagi yang lain. Soalnya bersedia Pak? Ya. Bapak-bapak kan istilahnya orang markas semua, penanggung jawab. Ini mesti. Kemudian tidak ada kepentingan duniawi di markas. Ya. Ya. Jangan ada kepentingan duniawi. Tadi jahat tadi itu jangan. Pengen jadi ini, pengen itu, pengen ini dan sebagainya. Ya. Apalagi pengen dapat proyek markas. Musyawarah bisnis di markas. Karena dekat kantornya dengan markas, sering ke markas. Ini artinya tujuan-tujuan lain, kepentingan-kepentingan yang lain. Ya. Apapun kepentingan yang lain. Murni, khalis, ikhlas, tulus. Betul-betul untuk kerja agama. Jangan diembel-embeli, jangan ditumpangi dengan kepentingan yang lain. Soalnya semua bersedia. Yang sifatnya duniawi ataupun. Kemudian ada sifat tawadu. Sifat tawadu itu kan kelihatan Pak. Ya. Orang di Al-Quran saja wala tamsi fil ardi maroha, cara jalan aja tuh jangan ini suruh nih, jangan begini, enggak boleh ya. Sebelum suruh begini udah jadi suruh ya. Jangan, lebih merendah, lebih tawadu. Justru penanggung jawab markas tuh harus merasa bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, dan tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa saya. Makanya seorang penanggung jawab itu tidak ada kesombongan, tidak ada angkuh. Ya. Orang markas kalau sudah angkuh, oh sudah, orang lari semua. Ya. Sombong, lari semua. Takabur ini enggak. Lebih tawaduk, lebih tunduk. Ya. Tidak ada perasaan. Nih saya sudah, saya Fesalat, saya suruh nih. Ya, nggak ada itu. Dia tidak gunakan kedudukannya itu sebagai suatu kesombongan. Ya, bukan kedudukan. Dia suruh nih amanah. Jadi Fesalat amanah, dari Jumidar amanah. Ya. Maka sifat-sifat ini sering muhasabah, sering muhasabah, sering muhasabah. Mudah dijumpai orang. Ya. Mudah, pokoknya dengan orang lembut. Ya. Selalu bersedia Pak. Ya. Kemudian sifat seorang penanggung jawab itu selalu istimaiyat. Nggak ada keputusan pribadi, nggak ada keputusan sendiri. Dia selalu bermusyawarah. Walaupun dia punya wewenang nih, walaupun dia punya kemampuan, ya, tapi bertanya dulu, gimana bagusnya, gimana ini. Selalu minta pendapat. Seperti Rasulullah SAW. Walaupun dia punya, selalu bertanya pada sahabat. Ngajak musyawarah sahabat, ya. Diambil fikirnya, diambil ini ya. Nah, ini sifat seorang penanggung jawab daerah, Fesalat dan sebagainya. Kemudian
menjaga 6 sifat dimunculkan dalam kehidupan. Nah, ini sifat-sifat kita, yakin kita. Jangan seorang pesalat tapi yakin kepada Allahnya kurang. Kemudian ibadat dia, ta'aluk dia kepada Allah. Seorang pesalat itu harus pintar nangis. Nangis. Tawadhu sama Allah. Pikirnya tuh betul-betul pikir akhirat. Belum benar, Pak. Betul-betul. Harus di atas rata-rata rohaniatnya. Ya. Kalau makmurnya sholat tahajudnya 20 rakaat, kalau dia 200 rakaat. Kalau bisa, gitu kan. Artinya di atas rata-rata. Dari sisi apapun rohaniat, 6 sifat tuh wujud betul-betul dalam dirinya. Masalah tolab ke ilmunya, masalah sunnahnya, ya kan begitu. Masalah ikromnya, masalah ikhlas pengorbanan semuanya. Ya. Harus di atas rata-rata. Hadraji itu mulai Inamul Hasan yang tadi diceritakan oleh Abu Sa'id itu, wih, sampai kata Mulana Zakaria, tidak ada di tanah India ini yang melebihi kerohanian Mulana Hasan. Kalau di buku kitab 3 jilid itu Syawani oleh Inamul Hasan ada bab tentang bagaimana dia bisa mengatur jin, majlis-majlis yang itu. Sampai Maulana Yunus sendiri cerita, saya malam hari tiba-tiba dibangunkan rumah diketok. Anaknya Maulana Umar Palampuri, dia umur 9 tahun 10 tahun begitu. Yang datang orang Mewati, kenapa dipanggil oleh Maulana Inamul Hasan? Malam-malam, tengah malam. Maulana Umar Palampuri, oke, tiga. Ya. Ngajak Maulana Yunus, dituntunnya Maulana Yunus. Datang ke markas Nijamuddin. Begitu masuk ke kamar markas Nijamuddin, dia lihat Hadraji sambil ngunyah apa? Sirihnya itu, pannya itu di depannya, masyaih dengan janggut-janggut, sorban-sorban. Hadraji bilang sama Maulana Umar Palampuri, tamu-tamu kita nih jin-jin dari Afghanistan baru datang, minta muzakaroh tengah malam, minta muzakaroh tentang dakwah, kerja dakwah ini. Tamu yang ngasih. Hadraji kan nggak suka ngomong orangnya. Ya, tadi yang dikatakan nggak gagap sih, cuman nggak suka ngomong orangnya. Bagus penanggung jawab kayak gitu tuh, daripada yang suka ngomong. Ya, Hadraji itu nggak suka ngomong orangnya. Ya, paling pendiam. Jadi dia nyuruh Maulana Umar. Maulana Umar ini kalau bayan bisa 3 jam 4 jam itu kan. Kamu yang terangkan. Umar bayan gini. Dia bayan. Ya jin gitu 300 semua. Ya. Udah selesai, langsung kata Hadraji, kalian jin, ya. Pertama kamu harus jaga 3 hal. Yang pertama, jangan suka bertengkar. Coba nasihat pertama, jangan suka bertengkar. Rupanya jin juga bertengkar. Itu kalau ada Jumidar itu bertengkar kemasukan jin itu. Itu jelas itu. Itu jelas itu. Itu ada jangan suka bertengkar. Ya. Kemudian jangan ada kepentingan lain kecuali agama. Yang ketiga, selalu memberi manfaat pada orang. Ngasih kebaikan. Bukan kepada orang, kepada jin. Ya. Kamu selalu ngasih kebaikan kepada yang lain, jin yang lain. Itu 3 nasihat tuh. Sambil makan sirih. Ya. Terus tanya, kamu mau apa? Mau disuguhi apa? Ya. Kata mereka, pisang. Kebetulan ada pisang nih. Dibawa pisang. Disuguhi. Dimakan sama kulit-kulitnya. Dimakan sama kulit-kulitnya. Ya, sudah itu mereka pamit pergi. Itu rohaniat orang markas tuh kayak gitu. Barangkali Bapak didatangi jin-jin. Ya, jangan sampai kerasukan, tapi kita tarik gitu. Itu penting, sifat orang penanggung jawab itu kayak begitu. Coba bersedia Pak ya, ta'aluknya pada Allah dan sebagainya. Kemudian program malam markas dan sabku jari kita sudah tahu semuanya, dari mulai takrir, bayan maghrib. Bayan maghrib itu 6 sifat saja, jangan keluar dari itu. Takrir juga sempurna. Tadi kan ditanya, ya, takrirnya berapa jam? 30 menit, 15 menit, 10 menit, ada yang 5 menit sebelum azan.
Ya, ini nggak bagus. Sempurna takrir itu. Coba Pak ya, bayan maghrib 6 sifat. Taskil, kalau taskil berdiri, beri nama. Bukan langsung dikebelakangkan. Berdiri, beri nama. Penting itu. Ya. Kemudian talim akhir dibaca saja. Tidak disyarah. Baca, terjemahkan. Jangan disyarah dikasih penjelasan. Ya. Biasanya sebelum-sebelumnya Maulana Ihsan, Maulana Jamsid itu biasanya baca Arabnya, ya. Kemudian beliau akan kasih mukadimah. Begini. Dalilnya mana? Baru dia terjemahkan. Terus tutup langsung doa. Ya, begitu. Iklan singkat padat, iktikaf mesti tarjib. Kata Maulana Ilmul Hasan, kadar iman yang paling lemah. Karkun bisa saja mungkin gak nisab. Karkun mungkin tidak istiqomah. Tapi kadar iman yang paling lemah, paling minimal itu adalah dia datang malam markas dan itikaf. Kalau sudah nggak datang ke markas atau datang nggak itikaf, ini sudah di bawah kadar imannya. Coba bersedia Pak ya? Terus kalau datang ke markas tuh dengan hubungan dengan markas tuh jangan dinisbatkan dengan seseorang, dengan makhluk, dengan siapapun. Saya nggak mau ke markas karena ada dia. Saya nggak mau ke markas karena bung bayinnya itu. Jangan. Terlalu murah itu. Amalan markas yang sebegitu besar itu kita batalin gara-gara orang, gara-gara ini urusan, gara-gara duniawi, gara-gara kepentingan. Udah muka badak saja kalau datang tuh. Mau orang dibenci, mau orang ini, saya datang ke markas karena Allah. Mau bayinnya enak gak enak, udah datang saja. Ya. Gak paham nih mau bayinnya, itu saja mau bayinnya, biarin. Ya. Itu urusan dia dengan Allah. Saya datang karena Allah, betul-betul. Coba bersedia Pak. Jangan nisbatkan amalan besar itu dengan yang murah-murah begitu. Ya. Gara-gara pulang, gara-gara mupain, gara-gara ini, gak ada itu. Ya. Saya nggak mau datang ke markas, istiqbalnya nggak enak banget. Jurosnya parkirnya nggak ada, ini nggak ada, nggak ke markas, ya Allah, nggak ke markas gara-gara parkirnya nggak ada, kan lucu. Masya Allah, ini nggak betul, alasannya nggak betul. Di target itikaf, apalagi orang lama, bawa orang baru, kan begitu. Orang lama bawa orang baru. Makan malam bawa masing-masing, jangan diutak-atik, dimaksimalkan. Bawa masing-masing, jangan diterjemahkan, jangan disyarah lain. Oh itu untuk ini, untuk ini. Enggak. Semua markas usaha atas itu. Bawa masing-masing. Ya. Penjelasannya lebar lah kalau ini. Bayan subuh 6 sifat lagi. Jangan bosan-bosan kita. Terus bicarakan 6 sifat. Bayan hidayah sempurna. Bayan wapsi juga sempurna. Jangan minta diskon. Ya. Bayan hidayah, bayan wapsi 5 menit saja. 2 menit saja. Wani piro. Ini nggak boleh. Ya. Ya, nggak boleh itu. Sempurna, usahakan sempurna. Kasihan jamaah. Masya Allah. Kemudian malam musyawarah markas. Malam musyawarah markas itu bukan utusan halakoh. Tapi sebanyak-banyaknya karkun terlibat dalam musyawarah. Malam musyawarah markas Karachi itu berapa ribu orang? 2.000 orang. Malam musyawarahnya. Minimal muhala ada utusan. Karena kita markas cuma 4 halakoh. Masa utusan halakoh jadi 4 orang yang hadir? Ya. Mengembangkan fikir. Bagaimana takaja dari markas kita tuh banyak. Hadir malam markas. Fikir kita akan berubah. Hadir musyawarah markas, hadir musyawarah provinsi, berkembang lagi. Hadir musyawarah Indonesia ini, lebih berkembang lagi pikir kita. Ya. Jadi jangan, udah cukup dialah, udah cukup dia, kita terlibat di dalamnya. Sama-sama bersedia Pak. Apa agenda musyawarah markas? Pembahasan kerja inti koli, makomi, pelajar, masturat, jamaah gerak, dan pembagian takaja kepada halakoh. Kita ngambil takazah tuh. Datang musyawarah untuk ambil takazah.
berebut takazah. Jangan nunggu ditunjuk, jangan nunggu diperintah, jangan tunjuk, oh kamu aja ya, kamu aja. Enggak. Siapa yang siap ambil takazah ini jamaah masdar? Saya. Siapa yang siap ini menerima jamaah rijal? Saya. Begitu. Berebut kita ambil takazah. Jangan sampai pulang bubar dari musyawarah nggak ambil takazah. Karena maksudnya musyawarah itu mau bagi fikir, bagi kerja, bagi takazah. Kalau nggak kebagian itu rugi kita. Rugi kita. Setiap musyawarah ambil takazah. Halakoh siap ambil takazah. Jangan nantilah musyawarah dulu sama halakoh, nggak benar. Ambil dulu takazahnya baru musyawarah kan halakoh. Ya. Ambil dulu takazahnya baru musyawarah kan halakoh. Jangan kita tanya musyawarah kita gimana ambil jangan. Jangan begitu. Ya. Siapa yang ambil berebut takazah tuh? Sudah bersedia Pak ya? Ini untuk kerja kita. Kemajuan kerja. Kemudian musyawarah harian markas. Gimana kedudukannya? Musyawarah harian markas itu bergantung kepada keperluan. Kalau memang takazahnya betul-betul ada arus jamaah padat, kemudian memang takazah datang lagi, buat harian. Tapi bukan paksaan, bukan kewajiban. Jangan menyusahkan orang-orang yang jauh sehingga mengganggu makomi mereka. Selesai ya? Dibuat ringkas, dibuat mudah, dibuat senang, orang bisa buat. Kalau memang ada keperluan, buatlah. Sekarang misalkan kita mau perlu nih ada takazah istimewa, kita buat harian supaya meningkatkan kerja jamaah rangka, jamaah kes dan sebagainya. Boleh silakan. Tapi tidak menjadi suatu keharusan harus ada. Lihat pada kondisinya. Kemudian lagi tidak ada khidmat harian untuk markas daerah. Markas provinsi, ngumpulin orang dari halakoh-halakoh. Markas ini harus ada yang khidmat 7 hari, harus ada yang khidmat 3 hari. Bahkan nih, kata Maulana Jamsid, Mas Jamsid beliau katakan, ya sebenarnya saya tidak suka, hadraji tidak suka. Ada orang-orang yang mungkin di markas itu nggak suka. Ya. Kami ini lebih suka orang tuh bergerak di makominya masing-masing. Jadi contoh di makomi dengan keluarganya, dengan muamalahnya, dengan bisnisnya, dengan semua dia jadi contoh. Kunu mislana itu jadi. Kalau orang diam di markas saja, tetangga nggak bisa lihat. Gimana sih dia dengan keluarga? Gimana sih dia dengan bisnisnya? Gimana sih dengan? Bagaimana kita belum mencoba? Pulangkan orang itu banyak di makomi. Ya. Khidmat di markas itu kalau diperlukan. Betul-betul diperlukan. Jadi nggak ada ketentuan, itu lihat Ancol saja ada 7 hari, ada per bulan, ada yang nggak ada. Ini betul-betul karena takazah di Ancol, Bapak tahu sendiri markas kita. Hari-hari jamaah foreign datang, hari-hari jamaah rijal, jamaah lokal pulang pergi, masturat pulang pergi. Ya, diperlukan kan, direwin apa lagi? Ya. Dan itu pertumbuhannya memang meningkat terus kalau di Lahore, di Pakistan itu. Tadinya hanya Raiwin, sekarang dibagi 20 tempat markas yang boleh adakan 40 hari bayan untuk hidayah dan wapsi. Tadinya hanya di Raiwin saja, tapi itu tambah lagi. Ada orang-orang mukimin di markas-markas daerah, markas Sargoda, markas Jang, markas Peshawar, markas ini. Ada orang-orang mukiminnya juga, karena memang keperluan. Nah kita datang jamaah sebulan sekali, ya udah khidmat markas 7 hari. Ngumpulkan uang dari halakoh-halakoh, nggak bener ini. Jangan ganggu apapun kartun dari amal makomi. Kalau mau musyawarahkan dengan syuro, ya, kepentingannya di mana, apa urusannya. Ini khidmat markas, ini khidmat itu dan sebagainya. Tidak ada Pak ya. Mesti kita musyawarah dengan syuro dulu untuk pembagian atau pemberian waktu di markas di luar yang tadi malam sabgujari dan malam markas. Ada yang digilir halakoh ini per halakoh berapa per halakoh ada. Kemudian markas provinsi, maka provinsi ini bukan status kayak pemerintahan, gubernur, ke bupati atau wali kota. Ya, jangan seperti itu. Oh saya duduk di markas provinsi, saya itu gubernurnya kamu, enggak ada. Gitu. Ya, siapa yang ngangkat? Markas provinsi ini hanya koordinator
untuk membantu dan juga membimbing markas-markas daerah. Hanya koordinator saja, dan itu hanya di luar Jawa ya. Kalau di Jawa kan kita tidak ada pakai markas provinsi sebetulnya. Tapi wewenang daripada provinsi ini bukan kayak tadi pemerintahan, strukturnya bukan kayak begitu. Hanya sekedar koordinasi saja, membantu daerah-daerah, bagaimana mereka menerima takaza, komunikasi dengan markas Ancol, pusat bagaimana, ya, dengan semuanya itu hanya sebagai khidmat lah kepada markas-markas daerah itu. Jadi markas provinsi juga tidak berhak mengadakan malam markas, membubarkan malam markas tanpa seizin dari syuro dan masyayikh. Nah, ini yang bagian paling penting dari semua yang tadi saya bahas. Mudah-mudahan waktunya ada sedikit lagi. Bagaimana mengelola keperluan markas. Ya, ini dipahami hadirin. Walaupun itu judulnya keperluan, bukan maksud. Tapi keperluan itu sangat mempengaruhi maksud. Kalau keperluannya kotor, keperluannya rusak, keperluannya nggak benar, maksud ini akan nggak benar. Nggak ada peningkatan rohaniyat, tidak ada penerimaan islah dan sebagainya, nggak ada peningkatan apapun. Kenapa? Dari sumber keperluan yang nggak benar. Makanya ditertibkan. Ya, termasuk dalam istimewa juga. Itu mah sifatnya tahunan. Ini markas yang kita harian, yang markas selalu kita datangi, markas yang kita diam di sana. Bagaimana secara mengolah keperluan markas? Nah, ini kita sudah tahu sebetulnya secara umum pernah disampaikan. Ya, tapi yang pertama sekali, semua penanggung jawab yang markas itu memiliki ketawajuhan ta'aluk yang kuat dengan Allah SWT dalam urusan keperluan. Ya. Penanggung jawab ini markas ini ta'aluknya pada Allah, betul-betul. Ada masalah ini, genteng bocor lah, lampu ini, listrik itu, ada jamaah ini, siapa yang ini? Ta'aluk sama Allah. Kuat hubungan sama Allah. Makanya tadi saya katakan rohaniat harus lebih tinggi. Pinter nangis, pinter bujuk, pinter rayu pada Allah SWT. Itu yang paling utama. Jangan belum apa-apa tawajuh kita sudah, oh ya si fulan kan orang kaya, oh si ini kan orang khawas, tinggal minta saja, tinggal colek saja. Ini ngerusak. Ngerusak. Penanggung jawab seperti ini pengkhianat. Pengkhianat. Bergantung pada makhluk. Dia diam di markas untuk apa? Bayar 6 sifat tiap hari, yakin nggak nambah. Untuk apa dia diam itu? Sorbanan, jenggotan dan sebagainya, tapi yakin sama makhluk. Ini pengkhianat itu. Ngerusak itu dia. Makanya setiap apapun keperluan markas tawajuh sama Allah. Ini penanggung jawab Faisalat daerah semuanya nih. Tawajuhnya sama Allah. Semua kita sudah dengar cerita mulai Ilyas bagaimana, mulai Yusuf bagaimana dan sebagainya. Ya. Korban diri, korban harta dengan segala keyakinan. Ini yang paling penting ini, harus dijaga. Betul-betul tawajuh kepada Allah. Setiap apapun keperluan kita datang. Kemudian dia selesaikan dengan amalannya, alhamdulillah. Kita punya beban keperluan markas kan banyak. Ada listrik lah, ada air lah, ada maintenance lah dan sebagainya kan. Kepada siapa kita mau minta seperti itu kan? Ya kepada Allah. Allah ini kan hati orang langsung kan bisa seketika dia datang tanpa kita minta, tanpa kita menghina-hina, tanpa kita merendah, dia akan ini. Kemudian keperluan markas ini jangan dibebankan kepada orang yang tinggal dekat markas, apalagi di situ ada pondok, ada ini dan sebagainya. Kita seolah-olah jadi tamu datang ini. Harus ada kepekaan. Saya ini warga markas juga gitu kan. Saya harus peduli dengan markas saya. Rumah saya aja genteng bocor, saya langsung keluar duit dan sebagainya. Setiap orang punya kepedulian, kepekaan. Gak usah disentil, gak usah dicolek, gak usah di ini. Lihat lampu ini, ya, Bang Mir, lampu dari saya, Mir ini dari saya, ini dari saya. Ada kepedulian, ada kepekaan, ya. Begitu kan? Ada mic ini dibalut-balut solatif semua ini, ya Allah, gak enak kan? Ini suara nggak bener nih sound system, ada kepedulian, ya pekaan. Tanpa diminta, tanpa ditoel, tanpa dicolek, tanpa di ini, dia siap korbankan harta.
ini harta itu bermanfaat, apalagi dipakai di markas. Oh, tahu nggak Pak, yang antri markas Raiwin untuk Haweli saja, nutup Haweli. Siapa yang biayai Haweli? Siapa yang biayain Raiwin loh? Markas apa, makan gratis itu semua. Orang yang ngantrinya itu bisa sampai sekarang nomornya sudah 6.000 lebih. Nomor antrinya 6.000 lebih tuh Pak. Orang yang berlomba-lomba harusnya dipakai. Ya. Antri mereka itu. Kita kan nunggu orang lain dulu maju. Ya. Lihat dulu orang lain. Ya. Nah, nantilah nunggu yang lain maju. Ada yang maju satu, nunggu dua, nunggu tiga. Pengen satu nggak kepake hartanya. Marah kan kita. Orang itu berlomba-lomba untuk ngasih harta. Apalagi untuk markas. Jeli kita, peka, peduli. Wah ini harus ini. Wah ini lagi ini. Lagi beberes. Oke. Ya. Coba Pak ya. Kemudian secara asbab ya, dibentuk setiap markas nih, dibentuk 3 orang penerima dan 3 orang yang mengelola keperluan, mengeluarkan. Jadi yang nerima lain, yang mengeluarkan lain. Nah, ini orang yang dipilih ini betul-betul yang ada sifat korban. Karena kita ingin supaya harta yang masuk ke markas kita ini bersih. Dalam arti kata tidak ada haram, tidak ada syubhat, tidak ada yang ragu-ragu dan sebagainya. Bersih ya. Karpetnya ini bersih. Jangan ada unsur-unsur riba. Ini semua bersih. Angin, semua lampu bersih. Benar-benar bersih. Nah 3 orang ini yang tafakut. Dia harus berani menolak, harus berani mendidakkan orang-orang kalau memang tidak sesuai. Saya mau ngasih ini nih. Bapak kerja di mana ini nih? Oh maaf Pak, kami masih ada. Nah, gitu kan bahasanya. Sudah nggak tersinggung. Kami masih ada. Ya, barangkali Bapak mau ke masjid yang lain, enggak silakan. Harus berani menolak. Jangan tergoda. Apalagi menerima bantuan dari pemerintah, enggak sama sekali. Ya. Apalagi dari partai, enggak sama sekali. Orang partai itu hartanya enggak kita gunakan Pak. Dalam kita tabligh nih, hartanya tidak boleh gunakan, mubayyin tidak, fesalat tidak. Orang partai. Itu keputusan dari Masyaikh, bukan kita ya. Orang partai, hartanya tidak digunakan, kemudian tidak boleh jadi mubayyin, tidak boleh jadi fesalat. Semuanya. Ya. Nah, ini harus dicatat di semua nih. Ya. Maka mungkin ada yang mau ngasih baik dia sudah nih. Kita mohon maaf, harus berani nolak 3 orang ini Pak. Ini harus berani menolak. Dan 3 orang ini berani bertanggung jawab kalau memang tidak ada yang datang, ya sudah dia sendiri yang terjun. Dia sendiri yang ambil tanggung jawabnya. Ya. Kalau memang terpaksa sekali, dia berani berhutang. Ini listrik tagihannya segini nih, belum ada yang bayar, mau dicabut sama PLN, dia berani berhutang. Ada tamu banyak jamaah, ini siapa yang makan siang, siapa yang makan malam, 2 hari di markas, siapa yang tanggung? Berani berhutang. Yang 3 orang nih, ya. Bukan Allahu Akbar, siap gitu Pak. Ya. Kenapa ini contoh semua? Nabi juga begitu, betul kan? Nabi itu berhutang banyak gitu. Mulai Ilyas berhutang banyak, mulai Yusuf berhutang banyak, mulai Nabi Hasan berhutang banyak, Haji Sab, Abdul Wahab berhutang banyak. Yang untuk perkara ini markas. Jamaah pulang pergi, foreign, harus dihikmat, masuro, ini apa semua, air, listrik apa semua. Dia sendiri nggak punya, mau nyolek orang nggak bisa, mau ini apa, nangis juga nggak didatangkan sama Allah, berhutang. Bersedia Pak? Jangan. Berhutang penting. Ya. Beli kulkas berani berhutang, mobil beli berhutang, modal siap berhutang. Untuk agama nggak berani berhutang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kawin lagi berhutang. Ini gimana Pak? Ya, untuk markas nggak berani berhutang. Ya. Kemudian 3 orang ini bersifatnya senyap-senyap. Jangan pakai HP, jangan pakai medsos, jangan dimusyawarahkan. Gimana dimusyawarahkan? Nggak ada. Sifatnya sifatnya senyap-senyap.
Sesedikit mungkin orang ini yang terlibat dalam keperluan, sesedikit mungkin. Kalau bisa ditangani oleh 3 orang cukup. Jangan dibagikan halakoh, jangan ditarik dana dari ini, nggak ada itu, semua nggak ada, tidak diperbolehkan. Atau gelar sorban, ya, tangan semua masuk, dibuka kosong. Ini nggak ada itu, Pak. Ya, pokoknya tidak pengumpulan dana. Halakoh muhala nggak ada. 3 orang ini yang ambil takaza, 3 orang ambil tanggung jawab dan dia siap. 3 orang ini boleh ganti-ganti, tidak selalunya dia. Di markas tuh boleh ganti-ganti, misalkan per 3 bulan, per 4 bulan, siapa yang siap dia boleh ganti. Ya. Nah, kemudian juga keperluan nanti keluarnya itu untuk urusan apa? Kalau tidak ada takaza, kita harus berani nolak. Ada orang mau ngasih, apa ini semua sudah selesai, sudah cukup semuanya, tidak ada takaza lagi, kami tolak. Jangan nanti untuk kas, nanti untuk simpenan, untuk nggak ada. Markas nggak punya kas, ya, nggak ada kas. Insyaallah, Pak, ya. Kemudian tidak ada yang tinggal secara pribadi dengan keluarganya di markas. Ya, ini karena dia punya istri pertama, istri kedua disimpan di markas. Nggak boleh begitu. Ya. Walaupun itu nggak ada, kita murni. Kenapa? Karena pikir kita jadi lain kalau ada keluarga. Betul nggak? Kalau ada keluarga jadi lain. Ya. Kalau di sekitar boleh, tapi kalau di area markas itu jangan. Sebaiknya jangan. Hindari. Kalaupun betul-betul dengan musyawarah. Ya, betul-betul dengan musyawarah. Ya. Ini kadang-kadang jadi masalah juga kalau seperti itu. Ya. Nah, dari semua pemuzakarah kemarkasan kita ini, hadirin, sebetulnya yang patut kita betul-betul ambil garis bawahi adalah kerohanian kita, yakin pada Allah, yakin pada amal kita, dan sifat-sifat kita sebagai dai. Ada perubahan semakin lama kita senang bila digunakan oleh Allah diri kita, harta kita, ada semangat itu. Ya, nggak boleh penanggung jawab itu senang orang lain ambil, orang lain enggak. Justru kita berebut kita tuh untuk diri, harta, ya, baik amalan-amalan takaza apa, kita harus yang terdepan dalam sifat, dalam akhlak, rohaniat kita, zikir pagi petang kita jangan tinggal, baca Quran kita sesibuk apapun amalan markas jangan tinggal, gitu kan. Sholawat kita istighfar jangan tinggal, ini penting. Dan hubungan kita sesama kawan dibuat seindah mungkin, semesra mungkin, ya, semesra mungkin. Kalau bapak-bapak pernah ke Eropa itu, ya, setiap 5 waktu habis selesai rangkulan lagi, ketemu di jalan, wah, cipika, bukan 3 kali itu, kadang-kadang 11 kali gini. Ya Allah, benar. Ya, mahabbah itu betul-betul kelihatan gitu, orang itu kelihatan mesra, cemburu, gitu ya, cemburu. Wah, lihat, kasih sayang sampai itu magnet yang paling besar. Jadi kita usahakan, ya, sedikit demi sedikit kita penuhi semuanya. Kita juga lagi belajar. Ceritanya belajar jadi wali Allah, ya, belajar. Mohon doanya juga ya, Pak, ya, insya Allah. Jadi itu saja, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terima muzakarah kita. Ya, kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.